Ini adalah contoh program menggunakan bahasa C ya. Itu untuk menghitung luas persegi panjang. Yang menggunakan bahasa C contohnya pakai program apa, yaitu Dev C++, bisa juga pakai Golang C++. Ya. Nah, ini source codenya, perhatikan. Kalau dia menggunakan bahasa C, ya biasanya awalnya seperti ini. H include stdio titik H. Ya. Tuh, dia menggunakan bahasa C. Nah, lihat strukturnya ya. Ini in main, ya. Satu-satu setiap contoh program pasti ini sama nih ya. Ini sama kan? Untuk menghitung luas persegi panjang, lihat juga ini. Sudah? Nah, kita kembali lagi ke luas persegi panjang. Nah, setelah in main ini buat tanda kurung kurawal. Kalau nanti udah selesai, dia baru ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ya. Ini untuk menentukan tipe data dari variabel yang digunakan. Untuk menghitung luas persegi, rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, variabel apa aja yang diperlukan untuk menghitung luas persegi? Yaitu variabel sisi sama variabel luas. Jadi ada berapa variabel? Ada 2, yaitu sisi dengan luas. Ya. Nah, ini adalah tipenya, tipe data. Tipe data dari variabel yang kita gunakan. Ya. Nah, jadi tadi menggunakan variabel in tadi ya. Ini integer. Ya. Kemarin sudah dijelaskan kan variabel integer itu untuk yang kayak mana? Ya, untuk bilangan bulat. Ya. Nah, kemudian perintah print masukkan sisi. Lihat strukturnya seperti ini. Perintah print ini fungsinya untuk output, keluaran. Ya, untuk keluaran. Perintah untuk keluaran. Jadi kalau seperti ini nanti hasilnya ya yang akan keluar, yaitu setelah ini dijalankan, yang keluar adalah lihat tulisan di dalam kurung dari printf ini, tanda kutipnya ini, yaitu masukkan sisi. Masukkan sisi. Nah, inilah yang akan tampil setelah programnya dijalankan. Ya. Nah, kemudian setelah masukkan sisi, scanf ini untuk apa? Ini untuk masukkan. Ini tadi untuk keluaran, ini untuk masukkan. Ada inputan. Kalau kamu lihat dari bukumu itu halaman 124, ada input ya. Itu ada input dan output nilai untuk variabel. Nah, untuk inputan ini cara yang kedua, yaitu menggunakan piranti masukkan. Ya, menggunakan piranti masukkan. Maksudnya dia menggunakan suatu variabel lain. Ini variabelnya. Jadi nilai yang kita masukkan dia akan disimpan ke dalam variabel sisi. Lihat cara penulisan source codenya ya, aturan-aturannya kamu perhatikan. Ya, scanf. Nah, ini adalah perintah inputan kita tadi itu, yang nilai yang kita masukkan tadi, dia akan bertipe kan. D itu lihat di halaman berapa tadi saya lihat, itu menandakan dia menggunakan tipe string. Halaman 125 lihat, dia menggunakan %d, penentu format variabel bahasa C. Ya, %d itu maksudnya apa? Integer. Ya, untuk tipe data integer. Tadi kan di sini sudah tentukan sisi luas. Jadi sisi dengan luas menggunakan tipe data integer. Jadi untuk penyimpanannya tadi, supaya dia dimasukkan ke dalam tipe data integer, menggunakan %d. Lihat ya aturan-aturan penggunaannya ya. Nah, kemudian yang kita input tadi akan disimpan ke dalam ke dalam variabel sisi. Sudah? Kemudian
luas persegi adalah titik 2. Nah, kemudian ini perintah apa? Luas ini, luas yang kita masukkan tadi itu, dia bertipekan integer. Nah, kemudian kalau n/n ini dia akan membuat ke baris baru ya, new. n/n ini maksudnya adalah new, buat baris baru ya. Jadi hasilnya adalah 5 kali 5 berapa? 25. Nah, ini dengan nama, ini kan dibuat sini koma luas. Dia akan memanggil variabel luas. Variabel luas ini tadi sudah dihitung. Berapa hasilnya variabel luas? Yaitu 25. Maka akan tampilkannya 25. Kalau kamu hilangkan ini, dia nggak akan jalan. Ya, berapa nilainya? Hanya stop di sini doang. Ya, jadi karena sini tadi sudah ada kita masukkan rumus, maka dipanggillah variabel si luas tadi. Berapa hasilnya tadi? Dia akan tampilkan di sini. Jadi inilah kira-kira hasil dari kode program ini. Paham? Ya, lihat aturan-aturan penulisannya ya. Kalau scan F gimana? Dibuat dulu seperti ini, ya. Penentuan tipe datanya, kemudian nama variabel. Dia disimpan ke dalam variabel apa? Nah, menaruhkan nama variabel ini harus pakai tanda dan. Ini gabung ini ya, ini nggak bisa ya. Dan kemudian sisi, ya. Kemudian itu keinputan. Tapi kalau di sini memanggil dia, bukan menyimpan, ya, dia nggak pakai dan. Lihat bedanya ya. Ini untuk menyimpan inputan tadi, ya, disimpan. Kemudian ini untuk memanggil, ya, untuk memanggil. Oke, nah sekarang contoh program luas persegi panjang. Lihat urutannya ini sama. Ini penentuan variabel, tipe data variabel yang digunakan adalah panjang, lebar, luas. Ini perintah untuk menampilkan outputnya. Berarti yang akan tampil adalah masukkan panjang. Kemudian setelah itu masukkan panjang. Titik 2. Lalu ada perintah input, scanf adalah perintah input, ya. Kemudian ini penentuan tipe integer %d. Kemudian yang kita input itu akan disimpan ke dalam variabel panjang. Lihat penentuan kalau mau menyimpan ke dalam suatu variabel, nilai yang kita masukkan dia pakai tanda dan. Paham? Ya, lihat urutannya ya. Kemudian printf. Ada lagi yang ditampilkan habis itu, yaitu masukkan lebar. Masukkan lebar. Nah, misalkan di sini 5. Kemudian ini kita masukkan 6. 5 ini tipenya integer, disimpan ke dalam variabel panjang. 6 tipenya integer, ya, dimasukkan ke dalam variabel lebar. Lalu dihitunglah, masukkan rumusnya. Kalau udah masuk variabel yang dibutuhkan, panjang, lebar, lalu masukkan luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Kemudian kita tampilkan lagi printf untuk menampilkan atau outputnya apa di sini? Luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah titik 2. Nah, %d ini tipe data, tipe integer ini itu baris baru. Nah, ini memanggil variabel luas, ya. Berapa hasilnya? Variabel luas. Ada hasilnya karena sudah diproses di sini rumusnya. Panjang dan lebar berarti ditambah 6 berapa? 30. Paham?
integer. Tapi kalau luas, tipe datanya adalah float, dia bilangan desimal. Kenapa? Karena luas dari segitiga pakai setengah kali alas kali tinggi. Jadi bisa jadi hasilnya pakai koma kan di sini setengah. 0,5 itu kan setengah ya. Ya enggak? Makanya tipe datanya agak beda ya. Ini untuk bilangan bulat, ini untuk bilangan desimal. Paham? Ya. In A, T itu alas tinggi. Ya. Variabel yang ketiga float, luas. Ya. Nah, sekarang ini untuk menampilkan. Ini untuk menampilkan printf, perintah untuk menampilkan. Apa hasilnya yang ditampilkan atau outputnya? Masukkan alas. Masukkan alas. Titik 2. Lalu kita di sini ada kosong nanti karena di sini ada perintah input. Scanf. Scanf adalah untuk inputan, ya. Yang diinput adalah bertipekan yaitu integer, cocok ya ini integer untuk A. Kemudian disimpan yang kita input tadi ke dalam variabel A. Ya, misalnya 5. Ini tipenya integer, lalu tipenya adalah dimasukkan ke dalam variabel alas, ya A. Kemudian yang kedua, masukkan tinggi. Masukkan tinggi. Nah, perintah ini untuk input, ya. Tipe data yang kita input adalah integer. Misalnya kita masukkan 6. Ya. Nah, kemudian yang 6 ini akan dimasukkan ke dalam variabel T, ya. Kemudian setelah diinput A sama T, lalu diproseslah rumus untuk luas setengah kali alas kali tinggi. Lalu ada tampilan lagi printf, ini untuk output atau untuk menampilkan. Apa tulisannya? Luas segitiga adalah, nah persen 2 ini maksudnya apa? Yaitu desimalnya di belakang koma, ada 2 angka di belakang koma. Ya, ini perintahnya. Kemudian F ini tadi, titik F. F-nya itu, lihat itu untuk tipe data float. Lihat di halaman 125. Di dalam tabel itu, float. Persen F, saya tadi sudah di sini ya. Ini untuk mengambil 2 angka di belakang koma. Titik F, kemudian ini untuk baris baru. Variabel luas dipanggil. Ya, ini untuk memanggil variabel luas yang sudah diproses di sini. Ya. Kemudian langsung nampaklah hasilnya. 5 kali 6 berapa? 30 bagi 2. 15. Jadi kalau misalnya ada soal buat program menghitung luas lingkaran. Nah, kamu harus sudah bisa lihat aja urutannya bagaimana. Paham? Ya, kalau luas lingkaran pakai koma-koma dia. PF kuadrat 22 bagi 7 kali jari-jari kali jari. Ya, berarti pakai koma-koma. Kita nggak bisa menggunakan untuk luasnya, nggak bisa menggunakan in, tapi pakai float. Float ini untuk apa? Untuk bilangan desimal. Paham? Oke. Semoga kalian semua memahami dan nanti kalau ada soal membuat sebuah program kamu sudah paham. Oke ya. Selamat pagi ya, Nak. Udah, Bu.